Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Koneksi antar materi modul 2.3 coaching oleh Dewi SPD CGP Kabupaten Landak, Guru TK Ampur Ngabang. Setelah mempelajari modul coaching, peserta CGP diharapkan menjadi guru penggerak yang mampu memahami konsep coaching secara umum, meliputi definisi, tujuan, dan jenis coaching serta perbedaannya dengan mentoring dan konseling. Para ahli mendefinisikan coaching sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching, menurut Grant 1999. Kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya, menurut Whitmore 2003. Dari pendapat para ahli, CGP menyimpulkan bahwa definisi coaching adalah suatu proses kolaborasi untuk mencari solusi yang berorientasi pada hasil yang sistematis, di mana coach sebagai fasilitasi untuk suatu peningkatan pencapaian tujuan yang akan dicapai. Ada 3 hal atau makna penting dalam coaching. Yang pertama, kemitraan. Hubungan coach dan coachee adalah hubungan kemitraan yang setara untuk membantu coachee mencapai tujuannya. Seorang coach mendukung secara maksimal tanpa memperlihatkan otoritas yang lebih tinggi dari coachee. Yang kedua, memberdayakan. Proses inilah yang membedakan coaching dengan proses lainnya. Dalam hal ini dengan sesi coaching yang ditekankan pada bertanya reflektif dan mendalam, seorang coach menginspirasi coachee untuk menemukan jawaban-jawaban sendiri atas permasalahannya. Yang ketiga, optimalisasi. Selain menemukan jawaban sendiri, seorang coach akan berupaya memastikan jawaban yang didapat oleh coachee diterapkan dalam aksi nyata sehingga potensi coachee berkembang. Coaching dalam konteks pendidikan. Coaching pada saat ini menjadi proses yang sangat penting dilakukan di sekolah, terutama dengan diluncurkannya program Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Program ini dapat membuat murid menjadi lebih merdeka dalam belajar untuk mengeksplorasi diri guna mencapai tujuan pembelajaran dan memaksimalkan potensinya. Harapannya, proses coaching dapat menjadi salah satu langkah tepat bagi guru untuk membantu murid mencapai tujuannya, yaitu kemerdekaan dalam belajar. Selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Mengingat pentingnya proses coaching ini sebagai alat untuk memaksimalkan potensi murid, guru hendaknya memiliki keterampilan coaching.
Ada 4 keterampilan coaching. Yang pertama, membangun dasar proses coaching. Yang kedua, keterampilan membangun hubungan baik. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi. Yang keempat, keterampilan memfasilitasi. Perbedaan antara coaching, konseling, dan mentoring dalam konteks pendidikan. Coaching tujuan mengarahkan coach untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan memaksimalkan potensinya. Hubungan kemitraan yang setara dan coach sendiri yang mengambil keputusan. Coach hanya mengarahkan saja. Coach lah yang membuat keputusan sendiri. Keahlian coach bisa saja seorang ahli, guru, teman, atau rekan kerja. Sedangkan mentoring tujuan membagikan pengalamannya untuk membantu mente mengembangkan dirinya. Hubungan antara seorang yang berpengalaman dan kurang berpengalaman. Mentor langsung memberikan tips bagaimana menyelesaikannya suatu masalah atau mencapai sesuatu. Keahlian mentor adalah seorang yang berpengalaman dalam bidangnya. Sedangkan konselor tujuan membantu konflik, memecahkan masalah. Hubungan antara seseorang ahli dan seseorang yang membutuhkan bantuannya. Konselor bisa saja langsung memberi solusi. Keahlian konselor adalah seseorang yang ahli dalam bidangnya. Prinsip-prinsip coaching. 1. Kolaborasi coach dan coachee. 2. Coach menuntun, memfasilitasi, memaksimalkan potensi coachee. 3. Berfokus pada solusi. 4. Berorientasi pada hasil. 5. Sistematis. Prinsip komunikasi yang memberdayakan. 1. Hubungan saling mempercayai. 2. Menggunakan data yang benar. 3. Bertujuan menuntun para pihak untuk optimalisasi potensi. 4. Rencana tindak lanjut atau aksi. Adapun 4 aspek berkomunikasi untuk mendukung praktik. Yang pertama, komunikasi asertif. Yang kedua, pendengar aktif. Yang ketiga, bertanya efektif. Yang keempat, umpan balik positif. Ada 4 aspek berkomunikasi untuk mendukung praktik. 1. Komunikasi asertif. 2. Pendengar aktif. 3. Bertanya efektif. 4. Umpan balik positif. Saya akan memaparkan 4 aspek berkomunikasi untuk mendukung praktik. Yang pertama adalah komunikasi asertif. Di komunikasi asertif ada 3 aspek yang perlu kita utamakan. Yang pertama, menyamakan kata kunci. Yang kedua, menyamakan bahasa tubuh. Yang ketiga, menyelaraskan emosi. Aspek komunikasi pendengar aktif. Untuk menjadi pendengar aktif, kita harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, melakukan kontak mata. Yang kedua, mendengarkan lawan bicara. Yang ketiga, ulangi apa yang kita dengar. Yang keempat, anggukan kepala. Yang kelima, menunggu lawan bicara berhenti berbicara. Yang keenam, fokus pada apa yang dikatakannya. Yang ketujuh, beritahu lawan bicara jika kamu mengerti atau tidak mengerti. Yang kedelapan,
Ajukan pertanyaan. Yang ke-9, merespon dengan bahasa tubuh yang tepat. Yang ke-10, abaikan gangguan yang ada di sekitar kita. Aspek yang kedua yaitu mendengar aktif. Jika kita ingin menjadi pendengar yang aktif, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu melakukan kontak mata, mendengarkan lawan bicara, ulangi apa yang kita dengar, melakukan anggukan kepala, menunggu lawan bicara berhenti berbicara, fokus pada apa yang dikatakannya, beritahu lawan bicara jika kamu mengerti atau tidak mengerti, ajukan pertanyaan, merespon dengan bahasa tubuh yang tepat, dan abaikan gangguan yang ada di sekitarmu. Aspek yang ketiga yaitu bertanya efektif. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan jika kita bertanya. Yang pertama, pertanyaan terbuka. Yang kedua, pertanyaan yang berfokus pada tujuan. Yang ketiga, pertanyaan refleksif. Yang keempat, pertanyaan eksplorasi. Yang kelima, pertanyaan mengukur pemahaman. Aspek yang terakhir yaitu umpan balik positif, di mana dengan membangun potensi yang ada pada diri, menginspirasi untuk berkarya, refleksi dan pengembangan diri. Aspek yang keempat adalah umpan balik positif. Dengan membangun potensi yang ada pada diri, menginspirasi untuk berkarya, refleksi dan pengembangan diri. Langkah-langkah dalam model Tirta. T. Tujuan. Menyepakati dan menyebutkan kembali tujuan coaching tentang menyusun strategi untuk pengajaran yang berpihak pada murid atau rekan sejawat. I. Identifikasi. Mengajukan pertanyaan yang efektif dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi dan kelemahan berdasarkan pengalaman coaching. R. Rencana aksi. Mengajukan pertanyaan yang efektif dan umpan balik mengenai rencana aksi yang mampu coach lakukan untuk mencapai tujuan. TA. Tanggung jawab. Mengajukan pertanyaan yang efektif dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan aksinya. Peran coach. Guru sebagai coach berperan sebagai penuntun fasilitasi untuk murid menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Murid dapat menyadari kemampuannya dengan bantuan coach yang secara aktif dan kreatif membuat strategi pertanyaan yang menggali kemampuan murid tersebut, sehingga bukan guru yang memberi solusi melainkan murid sendiri yang menemukan solusi atas masalahnya. Peran coach. Guru sebagai coach berperan sebagai penuntun fasilitasi untuk murid menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Murid dapat menyadari kemampuannya dengan bantuan coach yang secara aktif dan kreatif membuat strategi pertanyaan yang menggali kemampuan murid tersebut, sehingga bukan guru yang memberi solusi, melainkan murid sendiri yang menemukan solusi atas masalahnya. Keterkaitan coaching dengan materi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Dengan coaching akan dapat mengoptimalkan potensi murid. Murid dapat menyadari kemampuannya sendiri. Sedangkan pembelajaran berdiferensiasi, murid diberikan kebebasan untuk bereksplorasi sesuai minat, bakat, kesiapan belajar, dan kebutuhan belajarnya. Pembelajaran sosial dan emosional mengajarkan pembiasaan yang positif
agar murid terbiasa dan dapat menghasilkan murid yang berkarakter baik. Dengan keterkaitan coaching dengan materi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional, dapatlah tercapai murid merdeka. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak.